Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Nurpadila dengan nomor induk mahasiswa 1714139. Di video kali ini, aku sendiri bakal jawab challenge UTS dari Ibu. Ada 4 challenge. Yang pertama yaitu ada sebutkan undang-undang perbankan serta pengertian bank. Challenge yang kedua ada peran BI terhadap pemerintah. Challenge yang ketiga ada jelaskan mengenai kegiatan bank. Challenge yang nomor 4 ada dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Nah, sebetulnya challenge yang keempat ini lebih banyak pertanyaannya, tapi aku lebih ngeringkas pertanyaan itu. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Yani yang udah ngasih challenge UTS ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Seperti itu. Oke, baik. Aku bakal jawab challenge yang nomor 1. Sebutkan undang-undang perbankan serta pengertian bank. Nah, oke. Sebetulnya di undang-undang itu ada di nomor atau landasan undang-undang itu sendiri ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan perbankan atau bank itu sendiri? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 nih, bahwasannya perbankan itu adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa kredit dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Oke, next. Challenge selanjutnya yaitu adalah peran BI terhadap pemerintahan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya ada 7 peran BI terhadap pemerintahan. Yang pertama bahwa BI bertindak sebagai pemegang kas pemerintahan. Kemudian yang kedua, untuk dan atas nama pemerintahan, BI bisa menerima pinjaman luar negeri, kemudian menata usaha, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban pemerintah terhadap pihak luar negeri seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, pemerintah juga wajib meminta pendapat BI serta mengundang BI dalam sidang kabinet yang membahas terkait ekonomi perbankan serta keuangan lainnya yang berkaitan terhadap tugas dan kewenangan BI. Nah, kemudian yang keempat bahwa BI juga berhak memberikan pendapat dan masukan terkait rancangan atau rencana anggaran pendapatan dan belanja negara dan kebijakan lainnya yang berkaitan terhadap tugas dan wewenang BI seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu adalah dalam hal pemerintahan. Ketika pemerintahan menerbitkan surat-surat utang negara, maka harus konsultasi dulu kepada BI serta berkonsultasi kepada DPR. Nah, kemudian yang keenam yaitu adalah bahwa BI dapat membantu pemerintah dalam menerbitkan surat-surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir atau the last, BI ini dilarang keras dalam memberikan kredit kepada pemerintah. Jelaskan mengenai kegiatan bank. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 3 poin penting dalam kegiatan bank. Yang pertama, bank itu tugasnya sebagai penyalur dana, kemudian penghimpun dana, dan memberikan jasa bank lainnya, seperti itu. Nah, di dalam menghimpun dana, bank juga itu yang pertama yaitu bisa simpanan giro, simpanan tabungan, kemudian simpanan deposito. Nah, ketika dalam menyalurkan dana ke masyarakat, perbankan ini juga yang pertama kredit investasi dalam menyalurkannya ya. Kredit investasi, kemudian kredit modal kerja, kemudian kredit perdagangan, kemudian kredit konsumtif, dan yang terakhir itu adalah kredit produktif. Nah, ketika memberikan jasa-jasa bank lainnya, bank juga bisa menerima setoran misalnya pajak,
kemudian listrik, kemudian teman-teman bisa mau bayar kuliah misalnya itu bisa juga. Nah, kemudian melayani pembayaran seperti pembayaran gaji pensiun, honor misalnya. Nah, transfer ke antar bank atau ke beda bank seperti itu. Nah, kemudian melayani safe deposito box dan berkegiatan lainnya. Gelas, pertanyaan terakhir. Dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Ketika kita berbicara terkait masalah COVID-19, tentu kali ini virus yang berawal dari Wuhan atau provinsi Wuhan ini menggemparkan dunia. Menurut saya, dampak terhadap ekonomi sangat besar, terutama di Indonesia ini sendiri. Kita tahu bahwa baru 1 bulan virus ini menginjak Indonesia, tetapi yang kita lihat pada saat ini ekonomi Indonesia sudah sangat carut-marut seperti itu. Jika dihubungkan terhadap ekonomi, maka Sri Mulyani mengatakan bahwasannya ekonomi Indonesia tertampar keras oleh adanya wabah ini. Selain dari konsumsi rumah tangga yang menurun, serta investor yang mulai merosot, yang menyebabkan Indonesia turun ke angka 2,3%. Nah, salah satu kebijakan pemerintah yang patut kita apresiasi, listrik gratis, bebas cicilan 1 tahun, physical distancing. Namun kita saksikan bahwa di tanah air bagaimana grafik korban virus corona yang terus naik dengan sangat cepat. Bahkan Indonesia menjadi negara dengan kematian tertinggi di dunia. Virus ini tidak bisa kita olok-olok, tidak bisa kita anggap sebagai bercandaan dan seterusnya. Kita mungkin memang sudah salah karena kurangnya persiapan dan banyak bercanda ketika virus ini mengamuk di Wuhan. Maka yang sekarang kita harus pikirkan dan kita rencanakan bersama dengan pemerintah bahwa kita harus menemukan solusi apapun itu resikonya. Bagaimana yang tertuang atau yang terperintah di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 1994. Berkaca kepada kesuksesan beberapa negara yang menghadapi virus ini dengan totalitas dan bisa menekan lajunya. Dan apabila kita perhatikan dengan seksama bahwa negara lain yang menangani virus corona dengan baik hampir memiliki irisan kebijakan yang sama, yaitu dengan cara menerapkan lockdown. Oleh karena itu, Pak Jokowi dan jajaran yang kami hormati memohon segera lakukan lockdown ini agar nyawa terselamati dan ekonomi bakal bangkit lagi. Nah, jika kita berkaca kepada wabah ini, maka apalagi dengan perbankan, tentu perbankan sangat terpuruk dengan adanya wabah ini. Apalagi kita dengar bahwa pemerintah menerapkan bebas cicilan 1 tahun. Nah, tentu perlu manajemen yang baik terhadap perbankan. Nah, menurut saya, koordinasi kebijakan moneter, kemudian fiskal, dan sektor keuangan stabilisasi di pasar falas itu sangat dibutuhkan. Serta penurunan suku bunga, injeksi likuiditas, relaksasi ketentuan bagi investor, kemudian lakukan kebijakan seperti di perbankan luar negeri. Contoh, kita ambil di perbankan di China. Nah, perbankan di China itu ada di berita kalau tidak salah TV One. Di situ disebutkan bahwa karena WHO menetapkan bahwa uang merupakan salah satu intermediasi virus corona yang paling banyak seperti itu. Nah, maka kebijakan yang patut diterapkan oleh perbankan juga itu yang pertama bahwasannya perbankan juga harus menerapkan menjamin bahwa uang yang diedarkan ini berupa uang higienis yang layak kepada masyarakat seperti itu. Namun kembali lagi kepada kita bahwasannya kitalah dan dengan pemerintahlah dan dengan bersama-samalah kita bisa mengatasi virus corona ini. Maka dari itu stay at home, jaga diri, jaga keluarga, sayangi dan berdoa kepada Allah Ta'ala bahwa segera selesai wabah dan penyakit ini dan ekonomi Indonesia segera pulih kembali. Saya Anissa Nurfadila. Atas ini terima kasih. Saya mengucapkan
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yani yang sudah memberikan challenge UTS ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!